Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizka dari Program Studi Perbankan Syariah kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari Bapak Dr. Husein Imsawan MAG. Nantinya dalam video ini saya akan menjelaskan materi terkait ekonomi moneter dan kebank sentralan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ekonomi moneter dan kebank sentralan. Berbicara tentang ekonomi moneter tentunya berkaitan dengan kebijakan moneter dalam suatu perekonomian negara. Langsung saja, materi pertama yaitu kebijakan moneter. Apa sih itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter yang dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan, dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Secara khusus, dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia atau BI yang kemudian diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI menyatakan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, yang dilakukan antara lain melalui pengendalian uang beredar dan atau suku bunga. Dalam hal ini, BI bisa menggunakan pendekatan kuantitas atau pendekatan suku bunga. Melalui kebijakan moneternya, bank sentral dapat mengontrol jumlah uang beredar. Kebijakan suatu bank sentral dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama kebijakan kontraktif dan yang kedua kebijakan ekspansif. Kebijakan kontraktif. Kebijakan moneter yang ketat atau kontraktif adalah kebijakan moneter yang didesain untuk menekan laju perekonomian. Kebijakan ini biasanya dilakukan apabila jumlah uang beredar dianggap lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan atau perekonomian mengalami tekanan inflasi. Selanjutnya, kebijakan ekspansif. Kebijakan moneter yang longgar atau ekspansif adalah kebijakan moneter yang didesain untuk memberikan stimulus bagi perekonomian. Artinya, penerapan kebijakan moneter ini harus mengacu pada kondisi perekonomian, sehingga jumlah uang yang beredar akan berada pada jumlah yang telah ditetapkan oleh otoritas moneter. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Adapun tujuan utama dari kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang dalam suatu negara. Karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi, seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Dengan kata lain, tujuan kebijakan moneter yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter sebagai bagian dari kebijakan makroekonomi, maka tujuan atau sasaran yang akan dicapai yaitu ada 6 sasaran. Yang pertama yaitu memperluas kesempatan kerja, yang kedua meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat stabilitas pasar uang, yang kelima stabilitas tingkat suku bunga, dan yang terakhir stabilitas pasar valuta asing. Materi selanjutnya yaitu kerangka strategi kebijakan moneter. Di sini terdapat 4 kerangka strategi kebijakan moneter, yaitu yang pertama exchange rate targeting, di mana exchange rate targeting ini merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditi tertentu yang diakui secara internasional, seperti emas,
dan mata uang negara-negara besar yang memiliki laju inflasi yang rendah. Yang kedua yaitu monetary targeting. Monetary targeting merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar dengan harapan masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan moneter. Selanjutnya yang ketiga yaitu inflation targeting. Inflation targeting merupakan strategi kebijakan dalam mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank untuk mencapai stabilitas harga. Kerangka strategi yang terakhir yaitu implicit targeting. Implicit targeting merupakan strategi kebijakan tanpa penargetan secara tegas, tetapi tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Selanjutnya, saya akan membagikan materi terkait bank sentral, di mana bank sentral ini merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan strategis dalam perekonomian suatu negara. Karena bank sentral merupakan lembaga yang diberi mandat berupa tanggung jawab untuk merumuskan dan menjalankan suatu kebijakan moneter dalam suatu negara. Kebijakan moneter, bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem keuangan secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BI. Sebagai bank sentral, BI diberikan mandat untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas moneter atau harga yang salah satunya dilihat dari inflasi yang rendah dan stabil. Artinya, BI berusaha agar mewujudkan tujuan akhir kebijakan dari suatu kebijakan moneter, yaitu tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian dalam suatu negara. Selanjutnya, tujuan Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama ini tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang kedua yaitu tugas pokok Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia memiliki 3 tugas diantaranya, yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, pelaksanaan ketiga tugas tersebut mempunyai keterkaitan dan oleh karena itu harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien. Itulah tadi pemaparan materi dari saya terkait ekonomi moneter dan kebank sentralan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.